Oke, selamat datang dalam podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Halo teman-teman, kenalin aku Melga yang akan mengulik serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Yang khususnya di sini aku udah nggak bermonolog di sini nih teman-teman. Tapi aku udah ditemenin sama kakak ganteng dari UKM, dari komunitas yang kental sama peluang bisnis nih. Apalagi kalau bukan Yes. Boleh kakak dikenalkan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Muzaki Nur Habibi. Saya dari Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, angkatan 2019. Di sini saya menjabat sebagai Kota Umum Young Entrepreneur Sriwijaya periode 2020-2021. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, coba aku pengen tanya dulu sih, Kak. Yes itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, jadi Young Entrepreneur Sriwijaya. Nah, di mana YES itu adalah wadah bagi mahasiswa yang tertarik untuk berbisnis. Nah, kalau berbicara tentang berbisnis itu tidak mudah kayak. Iya. Tidak mudah dan tidak juga sulit gitu. Tergantung bagaimana dari kita apakah bisa menemukan inovasi dari diri kita sendiri, dan YES ini adalah tempat wadahnya bagi kita untuk belajar apa itu wirausaha. Apalagi kan kita ini anak muda dan juga mahasiswa sebagai agent of change ya gitu. Agen perubahan. Nah, teman-teman yang suka banget bisnis nih, yang suka berurusan sama cuan tentunya ya Kak ya. Ya, nah, tentu. Aku juga tadi udah sempet kepoin IG-nya. Boleh nih Kak dipromosin IG dari Yes sendiri apa? Follow IG Yes yang Entrepreneur Sriwijaya. Oke. Kita juga nanti ada kegiatan Swiss 2021. Follow IG-nya, nanti kita akan mengadakan kegiatan. Nanti kita bahas seperti itu. Oke, lebih lanjut itu bisa dikepoin di Instagram Yes tadi ya Kak ya. Khusus Instagram tadi. Oke. Nah, kalau di hashtagnya juga ada hashtag sukses sebelum wisuda, teman-teman. Keren banget. Nah, Kak, di komunitas itu kan pasti ada struktur organisasi gitu. Nah, dia sendiri tuh gimana sih Kak struktur organisasinya? Kalau di zaman saya sendiri kita mengubah nama-nama departemennya aja. Khusus kalau ketua umum dan wakil itu menjadi direksi gitu. Oh gitu. Bendahara keren menjadi sih, keuangan. keren. Kalau sekretaris kan tetap. Oke. Nah, direksi jadi. Ya, departemen yang lain seperti PPSDM itu kita ubah menjadi personalia gitu. Wow. Nah, dan juga ada lagi Kominfo itu kita ubah jadi branding. Jadi bagaimana cara kita untuk melekatkan anggota-anggota kita ini tentang apa itu wirausaha dari nama-nama departemen tadi gitu. Oh, keren. Jadi dari nama-namanya tuh udah berasa punya perusahaan sendiri ya di sini. Gitu. Dan semoga itu nanti akan terbawa ke dunia nyata, benar-benar jadi personalia misal kayak gitu. HRD ya. Iya, jadi HRD. Nah, kalau kakak sendiri waktu masuk tuh sebelum jadi ketuanya nih, itu jadi apa nih? Di tahun berapa? Tahun 2020. Pas saya semester 2 atau 3 gitu. Nah, dari Yes buka open recruitment, dan akhirnya ya karena saya memang dari awal punya keinginan untuk wirausaha ini, jadi akhirnya saya bergabung lah gitu. Nah, terus saya bergabung di PPSDM pada saat itu. Masih sama PPSDM ya Kak Jelly waktu itu. Oh, jadi pertama join di PPSDM yang sekarang jadi personalia. Ya, personalia. Oke, nah teman-teman, jadi kalau teman-teman masuk tuh nanti udah berasa kerja di perusahaan gitu, punya bisnis sendiri, bisa nyiptain peluang usaha sendiri kayak gitu yang identik sama Yes ini. Nah, itu tadi struktur organisasinya. Sekarang aku mau tanya, komunitas Yes ini ada sejak tahun berapa sih Kak, atau sejarah singkatnya deh gimana? Oh ya, sejarah singkat dari Yes itu tidak terlepas dari konflik sama BEM. Pastinya. Gitu iya sih, gak heran sih. Dari Yes ini sebelumnya pada tahun 2013 didirikan pada awal. Nah, itu yang memotornya itu mahasiswa yang lulus PMW. Jadi pelopornya ya? Ya, dari mahasiswa PMW tadi berniat untuk membantu dari pihak rektorat. Dari 2013, 2014 sampai 2015, Kak. Nah, di 2015 ini Kak Rudi Hartono sebagai pioner Yes pada saat itu membentuk forum kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Nah, mereka ini memberanikan diri untuk
memegang atau menghandle acara launching PMB. Oke. Nah, akhirnya dari rektorat memberikan izin kepada mereka untuk menghandle hal tadi. Nah, sekaligus mereka juga mendeklarasikan yang Entrepreneur Sriwijaya yang sebelumnya kan forum kewirausahaan mahasiswa, sehingga resmi untuk menjadi yang Entrepreneur Sriwijaya. Nah, itu tahun 2015. 1 tahun setelah itu, tahun 2016, Yes vakum, sempat vakum juga dikarenakan berkonflik sama BMU tadi, Kak. Nah, gimana tuh? Jadi BMU di sini merasa bahwa Yes itu mengambil sebagian wewenang dari BMU gitu. Nah, gitu. Jadi hingga akhirnya konflik terus berlanjut dan Yes vakum. Nah, padahal kan kita ini sama-sama menggerakkan mahasiswa gitu, terkhusus di mahasiswa Universitas Sriwijaya itu membutuhkan wadah untuk berwirausaha. Nah, sementara kalau kita mau ikut BEM kan pasti kita harus ikut BEM dulu, baru ada departemen KWU misalnya, kewirausahaan. Nah, di Yes tidak seperti itu, Kak. Di Yes langsung masuk Yes kayak itu. Nah, pada tahun 2017 masa kepemimpinan Bu Fauzia, saat itu jadi koordinator PMB, itu beliau kembali menggaungkan untuk Yes kayak itu. Jadi diadakan musyawarah besar sehingga terpilih Kak Joni. Nah, tahun 2017. Nah, Kak Joni itu juga berhubung dia beliau lihai dalam berorganisasi kayak, jadi Yes ini semakin dikenal oleh mahasiswa di Sriwijaya. Brandingnya itu. Dan seterusnya tahun kemarin, tahun 2020, Yes hampir vakum. Bukan karena konflik. Bukan karena konflik bank, bukan karena konflik internal Yes, tapi karena ada persyaratan dari WR3 yang pada saat itu baik UKK, UKM ataupun komunitas itu harus memiliki acara yang tingkat nasional. Nah, ini merupakan fakta menarik dari angkatan Karendi ini. Nanti kita bahas gitu kan. Nah, pada saat itu dikasih 2 minggu kita mengadakan kegiatan tingkat nasional. Saya juga sudah masuk kemarin itu. Sudah masuk Yes dan alhamdulillah terlaksana. Jadi Yes tidak jadi vakum. Nah, pada tahun ini pada kepengurusan saya akhirnya dari Kemendagri juga, dari Kak Apres, saya sangat beruntung. Beliau orangnya yang humble, jadi kalau mau berurusan sama dia kita mudah gitu, bisa WA, langsung telepon gitu. Pokoknya sangat memang betul ya presiden. Presma sangat tepat menunjuk Kak Apres. Wow, diapresiasi nih dari Menteri Kemendagri sendiri. Terus gimana tuh, Kak? Nah, jadi pada zaman saya, kepemimpinan saya, kita kembali koordinasi lagi sama Kak Apres bagaimana untuk SK kelanjutan dari Yes. Nah, setelah itu keluar dari SK dari Kemendagri untuk komunitas, akhirnya kita ke rektorat buat SK, Kak. Jadi sekarang Yes sudah resmi menjadi komunitas dan para berapa nih? BPH dan ya BPH-nya juga sekarang sudah resmi untuk memegang jabatan di Yes gitu. Itu sih kalau sejarah singkat. Iya. Sejarah singkat yang cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi itu keren sih karena makin detail sejarahnya tuh kita makin bisa menghargai ini tuh nggak gampang loh dibentuknya kayak gitu. Apalagi kan hampir vakum berapa kali. Dan itu kayak sulitnya mempertahankan itu harus teman-teman di sini harus join nih biar tahu nih gimana sih jatuh bangunnya kita bangun bisnis sama ya sepertinya sama seperti membangun Yes ini sendiri teman-teman. Itu juga unik sih menurut aku. Nah, setelah sejarah singkatnya nih Kak, kan ini dari beberapa tahun yang lalu semenjak vakum terus hidup lagi, vakum dan hidup lagi nih, ada kegiatan apa aja sih Kak di Yes nih? Dari pandemi dan pasca pandemi. Pra pandemi saya belum tahu ya karena saya juga baru masuk. Iya, benar. Nah, yang pasti yang saya tahu bahwa Yes itu ada kegiatan internal tentang wirausahaan, terus juga yang pasti PMB dan KBMI itu kalau yang pra pandemi tadi. Nah, setelah pandemi kita masih sama. Nah,
tapi kita sedikit lebih lagi lebih berkembang lagi gitu kan. Caranya kita mengadakan kegiatan pelatihan PMB untuk internal gitu. Pelatihan pembuatan proposal gitu untuk internal aja gitu. Belum berani untuk yang lain gitu. Oke, itu yang pra atau pasca? Itu yang pasca. Oh, yang pasca. Gitu. Nah, aku pengen tanya juga, ini kan komunitasnya ini baru resmi tahun ini jadi ya. Kalau untuk kayak sekret atau tempat ngumpulnya itu biasanya gimana tuh? Sekretariat belum ada kita. Oh, jadi kalau untuk join atau meet up gitu antar internal ya gimana? online paling. Oh. Kita juga memang saat ini kan nggak bisa kalau memaksakan dari Kapres untuk sekretariat, soalnya kita kan juga paham situasi sekarang itu gimana kan. Mau konsultasi sama PR3 juga ya gak mungkin juga kalau untuk sekedar mau membangun sekretariat gitu. Iya benar. Mungkin ada prosesnya ya, tapi nanti suatu saat pasti ada juga lah kalau jadi UKM juga nanti pasti diusahain sih sama teman-teman Degri juga. Ya, insyaallah. Nah, kalau terkait proker unggulan nih Kak, dari Yes sendiri apa sih? Proker unggulan kita ada Swiss. Swiss itu Semarak Wirausaha. Nah, yang tahun ini itu yang kedua. Jadi pada tahun pertama itu Semarak Wirausaha ini hanya mengadakan webinar nasional. Nah, insya Allah pada zaman kita nanti kita mau mengadakan webinar nasional lagi dan juga lomba bisnis nasional gitu, tingkat nasional insya Allah nanti. Oh ya, yang kemarin yang Swiss pertama yang Pak Sandiaga Uno. Ingat nggak? Nah itu kita itu yang iya Swiss pertama itu Pak Sandiaga Uno. Ini fakta menarik kok ya. Iya, enggak sih itu yang benar, ya benar, fakta menariknya itu disayangkan gitu kan, belum jadi UKM masih komunitas tapi acaranya tuh sewau itu, bisa sejauh itu ternyata. Pasti yang teman-teman Camaba nih, apalagi teman-teman Camaba tuh nggak nyangka ternyata komunitas ini tuh bisa mencakupnya luas sekali gitu. Jangan diremehin nih teman-teman, bukan kaleng-kaleng komunitas bisnis satu ini. Jadi banyak teman-teman di sini bakal jadi wirausahawan muda tentunya ya kayak dari event-event yang dibentuk, bahkan dari event-event yang tadi dilaksanakan tadi pasti internalnya dulu yang dibangun dong sebelum kita sharing sama eksternal dari Yes sendiri. Nah, kalau terkait prestasi nih Kak, prestasi yang telah dicapai dari Yes sendiri? Ya, kalau prestasi kita kalau ya paling hanya sekedar di bidang wirausaha kan ya. Yang paling tinggi itu kita tahun ini ada berapa orang? 3 orang atau 2 orang yang lulus KBMI. Kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Alhamdulillah orang 2, 3 atau itu. Nah, ini semuanya inovasi usaha yang baru gitu Kak. Salah satunya itu Manasti ini, sekalian promosi produk anggota ya. Boleh. Manasti ini dari Kak Inggi. Dari mana tuh? Dari Kak Inggi. Kak Inggi dari Fakultas Pertanian. Dia jadi Manasti itu nanas, kayu manis itu isinya. Kan belum ada itu kan. Iya. Itu dari ya pokoknya baru itu yang kita dapat sejauh ini. Kalau untuk PMB kan ya banyak lah PMB. Iya. Nggak hanya itu sih ya teman-teman, itu tuh susah untuk mencapai itu. Jadi yang diutus tuh nggak semuanya bisa dapat peluang kayak memang gitu. Memang benar-benar orangnya gitu. Pastinya dia tuh nggak cuma punya basic tapi niat juga, latihan juga kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita memulai bisnis itu mudah. Tinggal bagaimana cara kita mempertahankan bisnis itu yang susah. Itu yang benarnya itu. Catat nih calon-calon wirausahawan muda. Jadi mulai itu gampang, yang penting mau melangkah, tapi bertahannya ya. Bertahannya itu yang sulit. Pasti ada fluktuasi, naik turunnya itu dari niat, terus modal jadi atau males kan, apalagi benar. Ada tugas mahasiswa kan itu. Jadi benar. Seringkali kita terbengkalai sama usaha kita gitu. Iya, tapi kalau yang namanya udah otak-otak bisnis kata orang-orang tuh Kak, udah dia tuh kalau udah ada niat gampang lihat peluang biasanya ya. Benar itu. Makanya ditanamkan ada hashtag sukses sebelum wisuda. Ya, benar. Aku mau lanjut tanya fakta-fakta menarik kalau
di Yes tuh gimana sih yang orang-orang tuh nggak tahu nih, tapi internal Yes tuh ini loh, masa kalian nggak tahu sih kayak gitu. Nah, fakta menarik atau mitos-mitosnya juga nggak apa-apa kalau ada. Oke, kalau fakta menarik itu dari pengurus Yes itu solid, saya banggakan. Yang pertama yang tadi saya katakan fakta menarik di kepengurusan Karendi ya. Nah, jadi kita kan yang hampir vakum karena tidak ada kegiatan nasional. Nah, jadi pada saat itu kita di ultimatum oleh BEM dalam 2 minggu kita harus buat kegiatan nasional. Wow, tantangnya ya. Keren. Terus gimana tuh Kak? Kegiatan nasional, ya kita langsung dari Kak Randy langsung berniat mengumpul kita buat rapat gitu, buat kepanitiaan dan satu hari itu kita minimal satu progres sudah selesai gitu. Karena solid tadi kita dalam waktu 10 hari tercapai gitu. Terkejar. Jadi pokoknya solid dari kepengurusan Yes. Keren. Nah itu sebenarnya harus dicontoh sama teman-teman organisasi lain. Jadi tuh kalau ada agenda kayak gitu tuh nggak nanti nggak diundur-undur ya. Tapi ternyata dengan kesolidan itu teman-teman Yes bisa cepat progresnya tuh tiap hari ada. Terus kita sering mendengar stigma bahwa ketika kita mau masuk Yes, bahwa kita harus punya usaha atau minimal kita keluar dari Yes kita sudah punya usaha gitu. Nah, itu merupakan stigma yang salah menurut saya. Waduh, gimana tuh? Yes ini adalah sebagai wadah bagaimana cara kita belajar untuk berwirausaha, menjadi wirausaha muda gitu kan. Nah, bukan dipastikan bahwa kita ini keluar dari Yes kita langsung punya usaha gitu. Seperti yang saya katakan tadi, usaha itu harus mulai dari diri kita sendiri. Apakah mau belajar, apakah mau mengevaluasi bagaimana diri kita, apakah memang kita cocok untuk jadi seorang pebisnis gitu. Semua harus dari diri kita sendiri sebelum kita memulai untuk menetapkan suatu ide bisnis gitu. Lebih ke niat dulu teman-teman. Niatnya tuh jangan salah ya. Jadi biasanya tuh kalau orang udah niat tuh dia nggak bakal baru masuk baru daftar udah hilang gitu, nggak mentabir atau mundur tanpa berita gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Nah selanjutnya tuh teman-teman Camaba mungkin karena nantinya bakal join tuh pasti mempertimbangkan benefitnya tuh apa aja sih Kak kalau join Yes? Kita punya berbagai media partner kan Kak. Wow. Yang pasti media partner itu kalau mereka punya kegiatan seputar wirausaha pasti nge-branding sama kita bantu nge-branding mereka gitu. Sehingga dari anggota Yes mendapatkan kegiatan di luar Yes gitu. Nah itu bisa jadi media pembelajaran bagi kita. Semakin luas kan ilmu kita gitu. Relasi juga banyak, makin banyak media partner tuh. Apalagi yang ada di Yes. Tambah di Yes, ya kita juga banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan wirausaha itu. Yang penting bagaimana cara kita mengumpulkan niat untuk ikut kegiatan itu. Apalagi kan sekarang yang pasti dilaksanakan secara online gitu. Itu sulit untuk mengumpulkan niat kalau online. Jadi tadi teman-teman pasti relasi ada, terus belajar organisasi juga tetap kayak gitu. Jadi aku juga pengen ini sih tanya, oprek ini kapan sih Kak? Boleh lah dibocorin untuk teman-teman Camaba. Oprek kita biasanya bulan Februari. Oh, belum lama ini dong berarti? Ya, belum lama ini. Oh, jadi di tahun kedua emang ya kayak. Jadi kayak Februari ini untuk teman-teman 2020. 2020 ya. 2020, 2019. Untuk 2 tahun itu. Nah berarti untuk teman-teman Camaba 2021 saya nunggu Februari tahun depan. Gitu. Jadi stay dan bisa di follow juga tadi Instagramnya Young Entrepreneur Sriwijaya. Nah itu aja. Yang entrepreneur _ Unsri ya. Iya. Oke. Nah Unsri. Kak, mungkin bisa dikasih closing statement atau ajakan juga nggak apa-apa untuk teman-teman Camaba biar join nih kayak. Closing statement ya. Mari kita belajar tentang matematika dasar. Jika A adalah kesuksesan, maka A sama dengan X plus Y plus Z. Ya, di mana X itu adalah usaha,
Y itu adalah doa, dan Z adalah tidak banyak bicara. Ya. Wow. Jadi kalau untuk Camaba yang baru tahun 2021, ilmu dari dosen kita itu memang penting, tapi ilmu keorganisasian dari kakak tingkat kita itu memang sangat penting juga, dan tidak bisa dilepaskan gitu. Karena kita berorganisasi berarti kita belajar untuk memanage diri kita lebih baik lagi ke depannya. Wow, keren banget guys teman-teman. Makin mau penasaran join Yes nggak sih? Atau mau ketemu kamu Zaki langsung nih? Boleh banget kan? Boleh. Nah mungkin karena nggak kerasa nih Kak, udah sampai penghujung diskusi kita kali ini nih Kak. Thank you banget udah join di Serba-serbi UKM KK dan komunitas untuk Yes sendiri. Dan teman-teman Camaba 2021 jangan lupa join dan di follow Instagramnya, stay tune di situ. Dan gak bakal rugi ya Kak, calon-calon wirausahaan muda nih pasti udah nyatet nih apa aja sih yang harus disiapin kalau mau join Yes. Nah itu aja, thank you banget udah join. Jangan lupa daftar Yes tahun Camaba untuk tahun 2021. Thank you. Thank you.